Tes tes 1 2 3. Apa udah masuk guys suaranya? Masuk, masuk, Oke. masuk, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Engineering Rosa Andri Asmara STMKOM, selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang, yang kami hormati, Bapak Muhammad Afif Hendrawan, Eskom MT, selaku dosen pembina Kemahasiswaan Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang, yang kami hormati, Bapak Putra Prima Arhandi STMKOM, selaku pembina workshop riset informatika Politeknik Negeri Malang, yang kami hormati, Bapak Muhammad Sulhan Hoiri Eskom Mkom, selaku dosen jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang, yang kami hormati, Bapak Dika Rizky Yunianto Eskom Mkom, selaku dosen jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang, yang kami hormati, Saudara Ahmad Hanafi Mubarok, selaku perwakilan Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang, yang kami hormati, Saudara Muhammad Ilzamul Haq, selaku Ketua Umum Workshop Riset Informatika Politeknik Negeri Malang, yang kami hormati, Saudari Natasha Dwi Pramudita, selaku Ketua Umum IT Tech Politeknik Negeri Malang. Yang kami hormati, Saudara Taufik Hidayatullah, selaku Ketua Pelaksana Debat Pemilihan Ketua Umum Workshop Riset Informatika periode 2024-2025. Serta tak ketinggalan pula, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia acara Debat Pemilihan Ketua Umum Workshop Riset Informatika periode 2024-2025 yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Selamat datang di acara Debat Pemilihan Ketua Umum Workshop Riset Informatika periode 2024-2025. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat mengikuti acara debat Pilketum BRI tanggal 6 Januari 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memasuki acara, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Larasati Puspita, bertugas sebagai moderator dalam acara Debat Pilketum BRI periode 2024-2025. Baiklah, izinkanlah kami membacakan susunan acara yang akan kita lalui. 1. Pembukaan. 2. Sambutan-sambutan. 3. Penyampaian visi misi calon Ketua Umum BRI periode 2024-2025. 4. Sesi tanya jawab dengan tema organisasional WRI. 5. Sesi tanya jawab dengan tema Communication and Political WRI. 6. Sesi tanya jawab dengan tema The Future of BRI. 7. Sesi tanya jawab antar calon ketua umum BRI. 8. Sesi tanya jawab dari peserta. 9. Penutup. Berikutnya, marilah kita sama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Pelaksana Debat Pilketum BRI 2024-2025. Kepada Saudara Taufik Hidayatullah, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan berkah yang telah diberikan sehingga kita dapat menghadiri dan menyaksikan acara pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW karena telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Engineering Rosa Andri Asmara STMKOM selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang, Bapak Muhammad Afif Hendrawan Eskom MT selaku dosen pembina Kemahasiswaan Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Putra Prima Arhandi STMKOM selaku pembina Workshop Riset Informatika Politeknik Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Muhammad Sulhan Khairi Eskom Mkom dan Bapak Dika Rizky Yunianto Eskom Mkom selaku dosen jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Yang saya hormati juga Mas Hanafi selaku perwakilan HMTI Politeknik Negeri Malang,
Yang saya hormati Mas Ilzam selaku Ketua WRI Politeknik Negeri Malang, yang saya hormati juga Mbak Natasha selaku Ketua Umum IT Tech Politeknik Negeri Malang, serta tak lupa para alumni workshop informatika yang sudah berkenan hadir pada acara hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh panitia dan para pengurus WRI 9 karena sudah menyiapkan acara debat calon Ketua Umum WRI periode 2024-2025 ini dengan maksimal meskipun dalam waktu yang tidak begitu panjang. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, baik yang hadir maupun yang berhalangan hadir, karena sudah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini, meskipun di luar sana ada kesibukan masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dari panitia dalam acara debat hari ini, maupun dalam proses pemilihan nanti hingga diumumkannya ketua umum terpilih. Saya harap dengan adanya acara ini dapat membantu teman-teman WRI dalam menentukan ketua umum yang amanah dan sesuai dengan harapan kita semua. Sehingga nantinya setahun ke depan WRI bisa berjalan dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun dari kedua calon, Doni maupun Dica, ini sama-sama tidak mau jadi ketua, namun jika nantinya salah satunya terpilih, semoga dapat amanah dengan visi misinya. Dan saya berharap juga untuk teman-teman yang nantinya berada di kepengurusan WRI periode 2024-2025 bisa membantu Dica ataupun Doni untuk mencapai tujuan bersama dalam membangun WRI yang lebih baik ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih kami wabarakatuh. sampaikan kepada Saudara Taufik Hidayatullah yang telah memberikan sambutannya. Beralih ke sesi selanjutnya adalah penyampaian visi misi calon Ketua Umum WRI periode 2024-2025. Diinformasikan kepada seluruh calon Ketua Umum WRI bahwa penyampaian visi misi adalah selama waktu 4 menit akan berjalan saat Anda memulai berbicara. Penyampaian visi misi pertama kepada calon nomor urut 1, Saudara Doni Wahyu Kurniawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Doni Wahyu Kurniawan sebagai calon ketua dengan nomor urut 1. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang misi saya, visi saya. Visi saya ialah menjadikan WRI sebagai komunitas yang lebih terstruktur dan berorientasi pada proses. Maksud saya di sini adalah menjadikan WRI ini agar lebih tertata untuk langkah-langkah ke depannya dan kita lebih fokus pada prosesnya ketimbang hasilnya. Kemudian bagaimana cara kita menggapai visi ini? Di sini saya memiliki 3 misi. Yang pertama ialah menyediakan kurikulum yang lebih terarah, namun juga tetap fleksibel, sehingga mentor dan mentee mengetahui arah materi yang akan dipelajari. Di sini akan menjadi uh, plus bagi mentor dan mentee. Kenapa? Karena mentor akan mengetahui materi apa saja yang akan dipelajari di minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya. Dan untuk mentee pun mereka akan tahu apa yang akan mereka pelajari ke depannya, sehingga mereka itu tidak akan bergantung pembelajaran hanya ketika mini kelas saja. Namun mereka bisa belajar mandiri, sehingga waktu mini kelas itu kita bisa melakukan pembelajaran 2 arah yang lebih efektif, sehingga di mini kelas ini akan menjadi lebih efektif juga. Dan misi kedua saya ialah membuat sistem kepengurusan yang lebih tertata dan efektif. Bagaimana caranya menjadikan lebih tertata, yaitu dengan menjadikan kepengurusan ini menjadi tim-tim, seperti misalnya di bagian desain, kita menjadikan satu tim, seperti ada copywriter, ada desainer, dan yang lain-lainnya. Dan bagaimana cara menjadikannya lebih efektif? Ya, sama dengan bagaimana tadi menjadikannya tertata. Di sini juga akan ada terdapat seperti eh, pelatihan juga, bukan pelatihan ya seperti pelatihan, tapi itu tidak rutin. Tapi kita bisa mengupgrade kualitas kepengurusan kita juga. Dan yang ketiga ialah
menjaga dan meningkatkan hubungan internal dan eksternal WRI di jurusan Teknologi Informasi. Hubungan dengan komunitas dan organisasi yang telah dijalin selama masa kepengurusan sebelumnya, seperti dengan WSEC, dengan DPM, dengan HMT, dan yang lain-lain, akan tetap dijaga, dan jika bisa akan kita tambah. Di sini kita merujuk ke hubungan dengan komunitas lain dan organisasi lain, jadi kita telah memiliki beberapa hubungan yang bisa dibilang eh, sudah mutualisme, simbiosis mutualisme. Jadi bagaimanapun juga kita akan berusaha untuk menjaga hubungan tersebut, dan apabila kita bisa, kita akan menjalin hubungan dengan organisasi lain yang kita belum sempat berhubungan sebelumnya, sehingga eh, langkah WRI ke depannya akan lebih luas. Oke, waktu saya tinggal 30 detik, mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kepada eh, panitia yang bertugas. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan. Selanjutnya, penyampaian visi misi oleh calon nomor urut 2, Saudara Dica Zelia Nivan Arkana, waktu dan tempat dipersilahkan. Suara aku kedengeran nggak? Tolong dong respon kalau kedengeran. Kedengaran. Sudah. Ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya di Jalan Panasana, salah satu nomor 2. Jadi, izinkan saya buat nyampaikan visi misi. Yang bakal saya sampaikan itu nggak bakal sama persis dengan apa yang tertulis. Soalnya ya bisa dibaca sendiri. Jadi saya bakal sampaikan intinya aja, soalnya ya waktunya juga pendek. Yang pertama, visi saya itu the corporate WRI. Jadi itu maksudnya gimana? Kalau tahun lalu itu kan visi ketumnya the beyond WRI. Jadi WRI udah beyond lah. Nah sekarang gimana caranya yang udah beyond itu dipertahankan lagi biar nggak turun. Jadi gimana caranya? Misi yang pertama itu ada mengadopsi OKR. Jadi intinya OKR itu Objective Key Results. Satu komunitas WRI dalam kasus ini itu bakal punya objektif kolektif gitu. Jadi nggak tergantung lagi sama tokoh-tokoh tertentu. Semisal pengen gerak kemana, bakal langsung jelas tujuannya dan tiap-tiap divisi udah punya objektifnya masing-masing. Yang tiap divisi itu bakal mendukung objektif utama dari WRI. Nantinya kayak gitu. Jadi kan udah ada objektif nih. Nah implementasinya gimana? Itu suka-suka divisi masing-masing bakal di delegate ke masing-masing divisi biar dari atas itu gak terlalu ngurus banyak. Yang penting inisiatifnya itu align sama tujuan utama. Nah, terus yang kedua itu upscaling internal. Sebenarnya nggak cuma upscaling gitu, lebih kayak gimana ya? Jadi kayak mentor-mentor gitu diajarin caranya ngajar, biar ngajarnya semakin lancar. Terus dari sisi organisasi ada gimana caranya biar kita-kita itu nggak bisa gimana ya, nggak bisa dalam menjalankan organisasi itu. Makanya ada upscaling kayak kemarin upscaling OKR sama Mas Berli. Terus ntar insya Allah bakal ada upscaling buat para mentor, biar mentornya itu lebih jago ngajarnya, biar mentor sama menti saling diuntungkan. Terus yang ketiga, itu memperluas dan melanjutkan kerjasama sama komunitas. Kan ada UKNDP, HMP, DPM, dan lain sebagainya kemarin-kemarin itu gimana caranya ini dipertahankan. Nah tujuannya biar apa? Biar WRI itu punya koneksi di luar, jadi gak cuma GTI doang. Nanti kalau misal ada perlu lomba atau lain sebagainya itu punya akses lebih lah. Nah nanti kalau udah punya akses lebih itu, lombanya lebih lancar, nah IKU Poleneman juga naik. Terus yang terakhir itu scaffolding pemasukan jangka panjang. Maksudnya gimana? Jadi kan WRI sekarang pemasukannya ada dari kas, dari sumbangan, dari dana DIPA, ya meskipun dana DIPA sering dipotong. Eh, itu gimana caranya nanti WRI bisa punya penghasilan sendiri. Kayak misal yang kemarin itu nyediain layanan remote. Jadi tiap-tiap organisasi yang ada di Polenema bisa pakai jasanya WRI, atau ntar misal ada yang di negara juga bisa minta ke WRI. Jadi WRI ada pemasukan tambahan, dan juga nanti bakal ada kelas intensif yang jumlahnya lebih sedikit, nggak kayak mini kelas rame-rame gitu. Kelasnya itu nanti kan bakal bayar, tapi isinya lebih gimana ya, lebih difokusin biar yang ikutan itu bener-bener
bisa fokus belajar. Nggak, kalau mini kelas kan lebih kayak kelas banyak orangnya. Kalau intensi kelas itu bakal ada praktisi yang emang udah proven buat ikutan ngajar. Jadi materinya harusnya lebih bagus lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, waktunya mepet banget. Sekian aja dari saya. Makasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kendala atau lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dija Zeliani Van Arkana. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan tema organisasional WRI. Pada sesi tanya jawab ini terdapat beberapa poin peraturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, setiap calon ketua umum WRI akan mendapatkan satu pertanyaan pada setiap tema atau kategori. Yang kedua, waktu yang diberikan untuk menjawab setiap pertanyaan adalah 2 menit. Yang ketiga, calon ketua umum lainnya diperkenankan memberikan 1 kali tanggapan atau sanggahan dari calon ketua umum lawan dengan waktu 2 menit. Pertanyaan pertama untuk calon ketua umum nomor 1 akan dipilih secara acak oleh salah satu panelis kita, yaitu Bapak Dika Rizky Yunianto. Dipersilahkan untuk memilih salah satu nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam suara saya warahmatullahi masuk ya. wabarakatuh. Ya, ini Masuk, Pak. ya, terima kasih Mbak Mas ya. Selamat pagi semuanya. Ini saya milih nomor berarti. Iya, Pak. Pilih nomor untuk Oke, ya pertanyaan. ini. Ya, mohon maaf untuk mewakili teman-teman dari bapak-bapak lainnya yang belum bisa hadir saat ini. Eh, Sekarang tanggal 6 ya. Betul ya, Iya, sekarang Pak. tanggal 6. Ya, tanggal 6 bagi 23. Silakan nomor 3 aja, Mbak. Baik, terima kasih. Nomor Ya, 3. terima kasih. Pertanyaannya adalah, apa polisi yang akan Anda develop untuk mempertahankan 3 pilar utama WRI, yaitu 1, transparansi, 2, akuntabilitas, 3, bebas dari konflik dan kepentingan. Bagaimana untuk nomor 1? Apakah calon nomor 1? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Baik, eh, udah cukup jelas ya dari saya, walaupun mungkin ada beberapa kata-kata yang masih cukup asing untuk saya. Mungkin saya akan coba jawab semampu saya. Kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan, dipersilahkan menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Eh, oke, untuk bisa dilihatkan slide pertanyaan tadi, Mbak. Untuk operator, bisa kembali ke slide pertanyaan. Oke, untuk mempertahankan transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari konflik kepentingan, yang pertama dalam transparansi, dari yang saya tahu, transparansi ini seperti mengacu pada seperti keterbukaan dan kejelasan informasi ya, kayak kita transparan ke eh, terhadap kebijakan-kebijakan kita gitu, keputusan kita gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan transparansi? Yang pasti kita harus meningkatkan kepercayaan eh, antar individu di WRI juga, dan kolaborasi antara individu juga itu kita harus berdasarkan kepercayaan juga. Di sini juga kita harus tetap apa adanya, tetap jujur, tetap eh, informasi yang ada itu kita tidak boleh melebih-lebihkan atau mengurang-nguranginya. Dan untuk ak- akuntabilitas, yang saya tahu akuntabilitas itu seperti tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang akan kita ambil dan yang telah kita ambil. Jadi kita harus tetap berpegang teguh pada apa yang telah kita tentukan. Seperti misal kita ada seperti proyek membuat website e-food gitu. Jadi di sini kita harus tetap berpegang teguh pada eh, apa yang telah kita sepakati dari awal begitu hingga proyek tersebut telah sampai jadi gitu. Terus bebas dari konflik kepentingan. Jadi, oh, oke, mohon maaf kalau waktunya udah habis. Saya hanya bisa menjawab 2 dari 3 pilar utama WRI.
Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan. Berikutnya, kepada calon Ketua Umum nomor 2, Dica Zeliani Van Arkana, dipersilahkan menyampaikan tanggapan atau sanggahan dari jawaban calon Ketua Umum nomor 1 dalam waktu 2 menit. Oke, kan saya siap kalau bisa. Jadi saya setuju sama apa yang diomongin sama Dok itu terkait transparansi. Nanti gimana caranya kita itu bisa tetap transparan kayak sekarang. Jadi nggak ada kayak circle-circlean gitu. Jadi semua semua anggota WRI itu ngerasa di apa namanya diajar gitu inklusif. Jadi kan kalau udah kayak gitu bakal apa-apa yang bakal WRI lakuin semua orang kan kan bakal tahu. Jadi itu bagian transparan. Nah kalau udah transparan jadi kita buat mastiin akuntabilitasnya itu juga bakal lebih gampang kan semua orang udah tahu lebih udah transparan gitu kan apa-apanya udah sama-sama tahu. Nah nanti itu kan buat mastiin akuntabilitasnya itu lebih gampang. Nah, lalu kalau kedua itu tidak tidak apa namanya sudah fix itu kan nanti bakal secara otomatis gimana ya? Kan yang terakhir konflik of interest. Kalau udah transparan, sama-sama tahu tujuan kita apa, terus akuntabilitas, sama-sama bisa diandelin satu sama lain. Nah, nanti kita itu kayak bakal punya kesamaan nasib atau pikiran kita ujung-ujungnya nanti bakal align. Jadi selama kita bisa fokusin transparansi sama akuntabilitas, menurut saya itu nanti bakal ngebawa biar nggak ada konflik of interest. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dica Zeliani Van Arkana. Pertanyaan kedua, untuk calon Ketua Umum nomor 2 akan dipilih secara acak oleh salah satu panelis, yaitu Saudara Bima Bayu Saputra. Dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya moderator. eh jadi karena ya Mas Doni ini nomor urut 1 ya. Iya. Ya, jadi nomor 1 aja. Baik, pertanyaan nomor 1 adalah, sebagaimana kita tahu, WRI adalah komunitas yang cukup agile dalam perjalanannya, akan tetapi masih ada beberapa hal yang dirasa belum sempurna di WRI, yaitu 1, pemberdayaan anggota, baik pengurus atau bukan, 2, efisiensi kerja, efisiensi output, workflow, beban kerja, 3, integrasi horizontal atau vertikal, metrik kesuksesan, 4, pengambilan keputusan yang adil dan bisa merangkul semua. Jadi, apa strategi Anda untuk menghadapi 4 besar PR WRI ke depannya? Kepada Saudara Dica Zeliani Van Arkana, apakah sudah jelas? Sudah. Baik, kepada Saudara Dica Zeliani Van Arkana, dipersilahkan menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Oke, izinkan saya menjawab. Jadi keempat hal ini gimana caranya itu menurut saya bisa di-solve pakai yang namanya OKR itu tadi. Kan pemberdayaan anggota dengan adanya OKR, tiap-tiap divisi itu udah pasti ada tujuannya masing-masing. Nah, nanti di tiap-tiap di kelas atau pengurus, kita kan bisa saling bagi workflow atau beban kerjanya. Kan udah nggak tokoh driven lagi. Kalau tokoh driven kan tergabung sama beberapa tokoh tertentu, makanya beban kerjanya itu sorry di belakang ada motor. Terus efisiensi kerja, nah itu masih terkait sama OKR itu tadi. Jadi kalau udah nemu tujuan kan saling mendukung, mestinya udah bisa saling sadar diri buat saling mendukung satu sama lain. Jadi pastinya bakal timbul kesadaran buat gimana caranya aku itu kerja semaksimal mungkin biar temanku bisa nyampe tujuannya, biar bisa ngedukung tujuannya. Nah, terus terkait integrasi horizontal atau vertikal dan juga metrik kesuksesan, itu juga bisa di-solve pakai OKR. Kan di OKR ada yang namanya key result. Key result itu anggap aja kayak metrik kesuksesan. Jadi nanti kita bisa ngukur apa yang udah kita lakukan dan kita bisa ngedefine kalau kita udah sukses melakukan hal tersebut, kurang lebih kayak gitu. Lalu pengambilan keputusan yang adil dan bisa merangkul semua itu mungkin kalau ambil keputusan bener-bener dari semua itu kayaknya nggak bakal bisa, soalnya pasti banyak
gimana ya, kayak konflik sendiri-sendiri gitu, meskipun ya besar konfliknya. Jadi pengambilan keputusan mestinya tetap dilakukan oleh perwakilan. Jadi kayak misal mini kelas ini punya perwakilan berapa dan lain sebagainya. Jadi keputusannya itu udah diwakilin sama orang-orang yang beneran dipercaya sama yang lainnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya. Yan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dica Zeliani Van Arkana atas jawabannya. Berikutnya, kepada calon Ketua Umum nomor 1, Doni Wahyu Kurniawan, dipersilahkan menyampaikan tanggapan atau sanggahan dari calon Ketua Umum nomor 2 dalam waktu 2 menit. Oke, baik. Yang dikatakan oleh Dica tadi udah benar dan tentang mengenai efisiensi kerja untuk di WRI juga, itu juga align dengan eh, misi saya yang kedua, itu juga align dengan OKR yang telah dibicarakan oleh Dica. Jadi di sini saya sangat setuju dengan Dica dan saya hanya akan menambahkan tentang pemberdayaan anggota yang menurut persoalan tersebut masih kurang. Di sini saya pikir pemberdayaan anggota memang belum dimaksimalkan. Jadi di sini mungkin saya akan memberdayakan lebih di kelas advance, di mini kelas advance, karena pemberdayaan di kelas advance ini potensinya sangat besar, baik untuk proyekan atau untuk lomba, apalagi untuk lomba ya. Seperti misal di tiap mini kelas ada kelas advance nih, misal di game. Di game ini kita akan membuat seperti eh, khusus untuk materi, bukan materi game ya, seperti pembelajaran untuk lomba seperti apa, mekanisme lomba ini bagaimana, terus langkah-langkahnya agar lebih efektif untuk di lomba ini bagaimana, seperti itu. Itu untuk pemberdayaan dan untuk efisiensi di WRI, seperti yang saya katakan tadi, kita juga nggak bisa bekerja dengan individu. Di sini kita akan membuat tim-tim sehingga pekerjaan di WRI ini akan lebih efisien dan apa yang akan kita lakukan akan sejalan tiap individu. Jadi kita nggak bekerja dengan kemauan kita sendiri. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan. Berikutnya adalah sesi tanya jawab dengan tema Communication and Political WRI. Pada sesi tanya jawab ini, peraturan masih sama dengan sesi tanya jawab sebelumnya, yaitu setiap calon ketua umum WRI akan mendapatkan satu pertanyaan pada setiap tema atau kategori. Waktu yang diberikan untuk menjawab setiap pertanyaan adalah 2 menit. Kemudian, calon ketua umum lainnya diperkenankan memberikan 1 kali tanggapan atau sanggahan dari jawaban calon ketua umum lawan dengan waktu 2 menit. Pertanyaan pertama untuk calon ketua umum nomor 2, yaitu Saudara Dica Zeliani Van Arkana, akan dipilih secara acak oleh panelis yaitu Saudara Ahmad Hanafi Mubarok. Dipersilahkan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Untuk nomornya saya pilih nomor 3 aja. Baik, pertanyaan nomor 3 adalah, apa strategi Anda untuk meningkatkan hasil kerja tim kreatif sebagai salah satu garda terdepan dalam branding WRI? Bagaimana branding WRI ke depannya? Baik, apakah Saudara Dica sudah paham dengan pertanyaannya? Insya Allah udah. Kepada Saudara Dica Ziliani Van Arkana, dipersilahkan menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Oke, izin menjawab lagi. Jadi strategi saya buat meningkatin hasil kerja tim kreatif, mungkin lebih banyak lanjutinnya kayak di Instagram itu bisa branding lewat sana, kayak bikin post-post yang lebih eh, kayak lebih general gitu, nggak cuma ketika ada event aja. Jadi lebih kayak membuat fair itu bukan sekedar komunitas yang isinya kelas dan gitu-gitu doang, tapi juga nge-share ilmu di sosmed. Jadi kan orang-orang bakal tahu WR itu apa. Terus dan juga ada kan WRI punya website, itu juga bisa jadi salah satu branding. Cuman buat sekarang kan belum terlalu terurus. Jadi ntar ke depannya website itu bakal diurus, diisi konten-konten biar orang-orang itu
tahu WRI dari sana. Kan kalau di website itu kan bisa kadang aja muncul, misal kayak kita nyari gimana caranya jalanin migration di Laravel, terus misal kita punya blognya, kan orang-orang bakal nemu itu ketika mereka googling. Nah, terus ketika nemu blog kita, itu kan ada brand WRI-nya, nanti mereka lama-lama jadi pengen nyari tahu WRI itu apa. Terus juga yang di IG postingannya lebih dibanyakin lagi, dan juga desainnya kayak sekarang udah bagus, konsisten gitu, nggak acak-acakan. Lalu rencananya gimana caranya biar akun Instagram itu lebih dua arah. Kayak misal tiap minggu bakal ada sesi Q&A gitu, buat followernya, misal pengen tahu apa gitu bisa bebas tanya-tanya, nanti bakal dijawab. Ya intinya gimana caranya biar kita lebih dua arah sama pihak eksternal. Jadi gak cuma kita doang yang ngomong, tapi mereka ngomong kita bakalan jawab. Ya kurang lebih kayak gitu. Ya, sekian. Kami sampaikan kepada Saudara Dica Zelia Nivan Arkana. Berikutnya, kepada calon ketua umum nomor 1, Doni Wahyu Kurniawan, dipersilakan menyampaikan tanggapan atau sanggahan dari jawaban calon ketua umum nomor 2 dalam waktu 2 menit. Oke, baik, terima kasih. Untuk garda terdepan WRI sendiri, eh, mungkin yang paling besar sekarang masih di Instagram ya. Jadi mungkin saya kepikiran untuk membuat seperti, kan WRI ini sebagai komunitas eh, fasilitator untuk belajar, dan kecenderungan orang-orang di media sosial ini seperti yang kita tahu melihat video pendek ya, seperti Reel atau di TikTok seperti itu. Mungkin di WRI sendiri kita bisa membuat konten seperti tips and trick dalam video singkat dikemas di Reel gitu, atau mungkin kita bisa membuat TikTok. Di situ kita akan membuat tips-tips singkat seperti bagaimana cara membuat sesuatu lebih efisien di codingannya seperti itu ya. Mungkin itu akan membuat WRI itu lebih terbuka, lebih luas lagi arah arah langkahnya seperti itu. Jangkauannya, audiensnya akan lebih luas lagi, sehingga orang luar itu akan eh, ketika misal kita FYP gitu ya, orang lain itu akan tertarik. Waduh, ini komunitas apa kok kontennya menarik? Maka orang lain itu akan melihat akun kita, akun di Instagram kita. Karena memang yang masih terbesar itu di Instagram ya sekarang. Kemudian yang seperti dikatakan tadi, konsistensi itu penting. Jadi desain di Instagram kita juga dikonsistenkan agar estetiknya itu masih dapat gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan atas tanggapan dan sanggahannya. Pertanyaan kedua, untuk calon ketua umum nomor 1 akan dipilih secara acak oleh panelis yaitu alumni kita, Mas Faris Maulana. Dipersilahkan. Mohon izin, untuk Mas Faris, apakah suara saya terdengar?
Baik, mohon maaf ada kesalahan penyebutan nama, yaitu Mas Farid Maulana. Apakah terdengar suara saya? Ya, masuk, masuk. Baik, mohon maaf Mas sebelumnya. Bisa dipilih untuk nomor pertanyaannya. Oke, saya pilih nomor 1. Baik, pertanyaan nomor 1 adalah, bagaimana WRI sebagai komunitas yang agile dapat merespon tantangan yang timbul dari aturan-aturan yang dibuat oleh organisasi yang memiliki privilege lebih tinggi? Bagaimana WRI dapat mempertahankan visi misinya, serta tetap menjadi organisasi yang relevan dalam konteks kestabilan politik organisasi kampus? Kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan, apakah sudah jelas? Oke, baik, mungkin udah jelas. Saya akan mencoba Kepada untuk hmm, Baik, kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan, dipersilahkan menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. oke, merespon tantangan yang timbul dari aturan-aturan yang dibuat oleh organisasi yang lebih tinggi ya. Dalam konteks di sini yang lebih tinggi di sini HM ya. Jadi di sini kita harus tetap memiliki argumen kita, oposisi kita bahwa kita itu eh, apa yang kita lakukan itu sudah benar. Eh, jadi di sini tapi jangan sampai kita bermusuhan sampai organisasi tersebut kalau bisa. Eh, ya, jadi kita harus tetap memiliki oposisi kita, argumen kita. Bagaimana caranya kita agar tetap bisa mempertahankan visi misi kita. Tapi misal visi misi kita itu aslinya udah bagus nih, udah eh, sejalan dengan apa yang kita mau, apa apa visi misi mereka juga. Kita ingin menjadi kita ingin menjadi komunitas untuk belajar gitu ya. Tapi aturan-aturan mereka itu ternyata menghalangi kita untuk itu. Tapi kan kita itu udah benar, udah lurus dengan apa yang organisasi komunitas kita dibuat itu kan untuk belajar. Kan udah benar kan? Tapi mereka kok menghalangi. Tapi kan jadi kan kita punya oposisi untuk eh, melawan mereka gitu. Jadi walaupun mereka punya privilege lebih tinggi, tapi mereka nggak bisa semena-mena memberhentikan kita gitu. Jadi ya intinya kita harus tetap punya argumen yang bisa kita jadikan oposisi kepada mereka begitu. Mungkin itu saja dari saya. Baik, Saya terima serahkan ke kasih kami panitia. sampaikan kepada Doni Wahyu Kurniawan. Selanjutnya adalah calon ketua umum nomor 2 di Jazilian Ivan Arkana. Dipersilahkan menyampaikan tanggapan atau sanggahan dari jawaban calon ketua umum nomor 1 dalam waktu 2 menit. Meskipun jawab dan dijawab tadi, sudah setuju sama apa yang dibilang sama Doni tadi. Kita harus punya kayak argumen atau backingan lah intinya buat ngelawan apa namanya keribetan yang muncul dari organisasi sebelah. Nah, cuman bedanya kalau semisal kan tadi gimana caranya biar kita nggak musuhan. Nah, tapi itu juga tergantung sama sebelah. Kalau sebelah masih ngotot, meskipun dikasih alasan yang tidak jelas, kayak misal, sorry ini agak bias ya. Kayak misal Prastudi deh, sini udah ngasih alasan, gak usah kasih tugas-tugas gak jelas. Kan kemarin udah pernah diajak kerjasama tuh, ngajak undang WRI buat misi. Nah, sini juga udah ngasih masukan daripada ini, mending kegiatannya diganti sama kegiatan alternatif ini yang lebih berguna. Nah, mereka cuma tetap gak mau. Nah, kalau sampai ke depannya bakal seperti itu, ya mungkin kemungkinan besar WRI bakal lepas dari HMTI kalau sampai benar-benar udah fix nggak bisa kerjasama lagi. Nah, cuman harapannya ya nggak sampai kayak gitu. Cuma kalau masih tetap masih gimana ya, masih susah diajak buat satu pandangan, ya ya udah. Lagian WRI juga apa namanya, rasanya kalau dirasa-rasa yang lebih butuh itu HMTI, lebih butuh WRI daripada WRI butuh HMTI. Soalnya ya emang gimana ya, dari apa yang udah WRI lakuin itu lebih ngasih insight daripada yang udah sudah lakuin. Jadi kalau apa yang kita lakukan dipersusah atau diperibet, ya ya gimana ya, nggak bisa sini ya nggak bisa diem doang diinjek-injek gitu ya, kurang lebih kayak gitu deh.
Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dija Zelian Nivan Arkana atas tanggapan dan sanggahannya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab dengan tema The Future of WRI. Pada sesi tanya jawab ini, peraturan masih sama dengan sesi tanya jawab sebelumnya, yaitu pertama, setiap calon ketua umum WRI akan mendapatkan satu pertanyaan pada setiap tema atau kategori. Dua, waktu yang diberikan untuk menjawab setiap pertanyaan adalah 2 menit. Tiga, calon ketua umum lainnya diperkenankan memberikan satu kali tanggapan atau sanggahan dari jawaban calon ketua umum lawan dengan waktu 2 menit. Pertanyaan pertama untuk calon ketua umum nomor 1, Saudara Doni Wahyu Kurniawan akan dipilih secara acak oleh panelis, yaitu Saudara Muhammad Ilzam Mulhaq, dipersilahkan. Mohon izin kepada Saudara Muhammad Ilzam Mulhaq, apakah suara saya terdengar? Mohon izin sekali lagi kepada Saudara Muhammad Ilzam Mulhaq, dipersilakan untuk memilih pertanyaan. Oh yo SPP sih. Nomor piro? Ini untuk Dica atau untuk ini ya? Untuk calon ketua umum nomor 1, Doni Wahyu Oh yang Kurniawan. nomor satu ya. Yang nomor satu tak kasih nomor 2. Coba. Baik, terima kasih. Oke. Pertanyaan nomor 2 adalah, apa strategi yang akan diprioritaskan untuk dikerjakan dan apa strategi Anda untuk mengerjakannya untuk beberapa warisan yang sedikit kontroversial seperti Serikat Workshop Polinema, WRI Berbisnis, apakah akan dilanjutkan? Apa strategi Anda? Baik, kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan, dipersilahkan menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Baik, terima kasih. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama adalah apa yang akan saya prioritaskan terlebih dahulu dan apa strateginya. Jadi di sini yang akan saya prioritaskan lebih penting adalah tentang kurikulum kita, tentang tiap minggu itu kita akan belajar apa, bagaimana roadmap-nya, agar lebih jelas dulu agar kan kita WR ini sebagai fasilitator belajar. Jadi agar lebih efisien dulu apa yang akan kita pelajari itu. Itu yang akan saya prioritaskan terlebih dahulu. Dan untuk beberapa warisan seperti sertifikat Workshop Polinema, WRI Berbisnis, eh, seperti WRI Berbisnis mungkin akan saya diskusikan terlebih dahulu kepada yang lebih paham ya. Karena saya sendiri tidak terlalu paham bisnis. Mungkin seperti contoh di WRI ini ada Haki seperti itu yang lebih paham berbisnis. Mungkin itu masih perlu diskusi ya, apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Karena di sini kita perlu orang yang lebih expert di bidangnya. Eh, dan untuk sertifikat workshop Polinema, serikat workshop Polinema itu eh, sekali lagi ini sepertinya bukan satu orang yang meng, eh, menghendaki ya. Jadi kita perlu diskusi setidaknya di ranah kepengurusan agar kita tahu apa yang lebih cocok, lebih serak itu untuk komunitas kita ke depannya. Jadi strategi saya yang akan saya pilih yaitu kita pertama-tama akan diskusi dulu apa langkah ke depannya yang lebih baik kita ambil gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik,
Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan. Berikutnya, kepada calon Ketua Umum nomor 2, Dica Zeliani Van Arkan, dipersilahkan menyampaikan tanggapan atau sanggahan dari jawaban calon Ketua Umum nomor 1 dalam waktu 2 menit. Bukan saya menjawab, bisa ditunjukin lagi kan pertanyaannya. Ya udah, kalau nggak bisa gini deh, kan apa yang harus diprioritasin dulu. Jadi yang pertama diprioritasin itu terkait struktur, gimana caranya kita bisa geraknya itu kan paralel. Jadi yang diprioritasin kayak misal divisi mid kelas itu gimana caranya nyusun struktur, terus pelatihan pedagogi yang udah saya sebutin tadi termasuk di pelatihan internal, terus terkait yang lainnya itu kayak mendokumentasikan hal-hal yang cuma diketahui sama beberapa orang, kayak misal kayak sekarang aja siapa pengurusnya, siapa jadi apa itu kan masih belum terlalu jelas, itu bakal didokumentasikan buat kedepannya. Terus terkait yang kontroversial itu tadi kayak workshop Polinema itu bakal tetap dilanjutin meskipun ada yang cawe-cawe, nggak masalah. Soalnya ya saya percaya kalau emang tujuannya baik ya udah lanjutin aja. Misal ada masalah pun bagaimana caranya ntar kita bareng-bareng nyari solusinya, nyari jalan keluarnya. Terus yang terkait WRI berbisnis itu juga perlu dikonsolidasikan lebih lanjut lagi sama yang lebih punya kemampuan. Cuman terkait itu yang saya eh, tahu dulu atau pegang itu di bagian kayak software as a service-nya, kayak misal iPod itu salah satunya. Mungkin kedepannya bisa diekspand lagi jadi lebih sesuatu yang lebih general yang bisa ditawar-tawarin ke organisasi kampus. Jadi nggak mesti iPod, itu kan iPod setahun sekali. Kita gimana caranya kita bisa bikin sesuatu yang bisa dipakai berkali-kali. Mungkin itu aja kan dari saya. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dica Zeliani Van Arkana yang telah menyampaikan tanggapan atau sanggahannya. Berikutnya, pertanyaan kedua untuk calon Ketua Umum nomor 2, Dica Zeliani Van Arkana. Dikarenakan soalnya tinggal satu, jadi langsung saja, apa strategi yang akan diprioritaskan untuk dikerja? Mohon maaf. Baik, soal nomor 1 adalah, apa visi jangka panjang Anda di WRI? 10 tahun lagi, WRI akan seperti apa menurut Anda? Dan apa yang akan Anda lakukan? Beri jawabannya memantapkan pemilih Anda. Apakah sudah jelas? Sudah. Kepada Saudara Dica Zeliani Van Arkana, dipersilahkan menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Oke, jadi apa visi jangka udah ada pertanyaan tersebut. 10 tahun lagi WRI bakal jadi seperti apa? Ya kalau semisal WRI terus maju, WRI itu nggak cuma terbatas jadi komunitas yang dikenal sama anak GTI, tapi WRI bakal jadi komunitas yang dikenal sama semua warga Polinema dan juga komunitas eksternal. Jadi WRI jadi lebih gede lagi lah, nggak cuma terbatas di komunitas kampus gitu. Terus visi jangka panjangnya apa? Uh, selama jadi pengurus, gimana caranya? Nanti saya dan teman-teman bakal ngelakuin apa yang bakal dibutuhin sama pengurus selanjutnya. Kayak misal hal-hal yang perlu didokumentasikan itu didokumentasikan buat mendukung kepengurusan selanjutnya. Terus nambah menjalin relasi sama yang lain. Jadi misal angkatan selanjutnya itu tinggal nambah-nambah dan maintain aja, nggak perlu ngulang dari awal lagi. Terus berikan jawaban yang memantapkan pemilih Anda. Ini sebenarnya gimana ya? Saya tahu sendiri lah tadi itu nggak terlalu pengen jadi ketum ya. Jadi ya dukung Doni buat jadi ketum. Itu aja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dica Zeliani Van Arkana. Berikutnya, kepada calon Ketua Umum nomor 1, Doni Wahyu Kurniawan, dipersilahkan menyampaikan tanggapan atau sanggahan dari jawaban calon Ketua Umum nomor 2 dalam waktu 2 menit. Oke, terima kasih. Seperti yang dikatakan Dica tadi, mungkin 10 tahun lagi di WRI ini kita nggak akan jadi komunitas di Polinema aja, mungkin kita bisa menjadi lebih ya, lebih dikenal setidaknya
bisa lah di area Malang gitu. Area Malang bakal tahu WRI itu apa gitu. Kemudian visi jangka panjang, eh, saya sudah setuju dengan Dica. Kita perlu memberikan legasi kepada kepengurusan selanjutnya agar mempermudah dalam kepengurusan di WRI ini. Visinya mungkin ya, ya tadi menjadikan WRI ini lebih dikenal di eksternal dan eh, berikan jawaban yang memenuhi pemilihan Anda. Ya, jangan lupa eh, dukung Dica aja daripada saya. Ya, mungkin itu sih. Kita akan lebih dikenal setidaknya di area Malang gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan yang telah menyampaikan tanggapan atau sanggahannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab antar calon ketua umum BRI. Pada sesi tanya jawab ini, terdapat beberapa poin peraturan yang harus diperhatikan. Pertama, setiap calon ketua umum BRI dipersilahkan mengajukan pertanyaan sebanyak 1 kali dengan waktu 1 menit kepada calon ketua umum lawan. Kedua, waktu yang diberikan untuk menjawab setiap pertanyaan adalah 2 menit. Kemudian, calon ketua umum penanya dipersilahkan memberikan 1 kali sanggahan atau tanggapan dengan waktu 2 menit. Berikutnya, calon ketua umum menjawab sanggahan atau tanggapan dengan waktu 2 menit. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh calon ketua umum nomor 2, yaitu Dica Zeliani Van Arkana dalam 1 menit kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan. Kepada Saudara Dica Zeliani Van Arkana, dipersilahkan. Izin bertanya, ya pertanyaan buat Doni, gimana misal Doni yang beneran jadi ketum, langkah pertama apa setelah jadi ketum? Bener-bener langkah pertama apa setelah jadi ketum itu yang bakal dilakukan sama Doni. Ya. Oke. Panitia, boleh saya langsung jawab? Baik, kepada calon ketua umum nomor 1, Saudara Doni Wahyu Kurniawan, dipersilakan menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Langkah awalnya ya, yang benar-benar awal banget gitu ya. Yang pastinya eh, kita akan membentuk kepanitiaannya dulu agar jalan kita itu eh, gimana ya? Kita bisa diskusi dulu apa yang bakal kita lakukan di kepanitiaan tersebut. Misal kita telah membentuk panitia nih, terus kita diskusi dulu. Pertama-tama prioritas kita itu apa dulu, kemudian habis itu kita apa-apa-apa. Jadi yang pertama banget itu kita harus membuat kepanitiaan dulu. Dari situ kita akan tahu apa langkah-langkah selanjutnya. Mungkin jawaban dari saya itu saja untuk langkah-langkah awal banget gitu. Baik, terima kasih kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan. Berikutnya, kepada calon ketua umum nomor 2, Dica Zeliani Van Arkana, dipersilakan menyampaikan tanggapan atau sanggahan dari jawaban calon ketua umum nomor 1 dalam waktu 2 menit. Oke, izinkan saya buat tanggapan. Jadi saya udah setuju sama apa yang dibilang sama Doni terkait langkah pertama apa yang bakal dilakuin setelah menjadi ketum. Ya, harusnya kita nanti nyusun kepanitiaan yang core-nya itu. Terus juga menurut saya harus dibarengin sama kayak dokumentasi yang sudah saya bilang tadi itu. Soalnya sekarang di itu ketika ada sesuatu itu kayak kurang terdokumentasi. Misal kayak kemarin contoh gampangnya tuh yang panitia buat ngurus sertif itu yang tahu cuma segelintir orang aja. Jadi mestinya ntar setelah kepengurusan baru kita harus nyusun apa-apa aja yang mesti dilakukan dalam 1 tahun itu, bukan kayak susunan proker gitu, tapi lebih kayak to-do list dan siapa yang harus ngelakuin itu harus disusun secara rapi biar nanti kalau gerak-gerak itu enak dan semua orang itu tahu terkait apa yang perlu dilakuin, kayak poin transparansi itu tadi. Jadi kan semua orang udah tahu masing-masing kerjanya apa, terus terkait itu juga
berhubungan sama masalah akuntabilitas tadi, jadi kan kita udah tahu siapa yang bakal ngelakuin, kita kalau mau minta pertanggungjawaban kan juga enak. Jadi misal udah ditunjuk siapa yang ngelakuin apa, kita nggak lagi bingung, ini yang ngelakuin task ini mestinya siapa, kita nggak tahu. Itu harusnya kita semua itu tahu. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya udah setuju banget sama yang dibilang sama Doni. Paling tambahannya semua itu harus dicatat, dan juga semisal ada kesalahan apapun itu juga perlu dicatat buat kedepannya. Jadi pengurus-pengurus selanjutnya itu nggak ikutan sama-sama kesandung kayak pengurus kemarin. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas jawabannya, Saudara Dica Zeliani Van Arkana. Selanjutnya, kepada calon Ketua Umum nomor 1, Doni Wahyu Kurniawan, dipersilahkan menyampaikan jawaban dari tanggapan atau sanggahan tersebut dalam waktu 2 menit. Oke, jadi yang telah dijelaskan Dica tadi udah jelas banget ya. Udah memberi saya sanggahan juga. Jadi saya kayak mau menyanggah apa lagi? Kan tadi udah eh, malah tambah dilengkapi lagi sama Dica tadi. Mungkin udah nggak ada sih yang bisa saya sanggah dari eh, jawaban Dica tadi, dari sanggahan Dica tadi. Malah udah dilengkapi sama Dica. Mungkin Baik, ya terima gitu aja. kasih. Sudah? Sudah. Cukup? Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan. Pertanyaan kedua akan disampaikan oleh calon Ketua Umum nomor 1, yaitu Saudara Doni Wahyu Kurniawan, yang ditujukan kepada calon Ketua Umum nomor 2, Saudara Dica Zeliani Van Arkana. Kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan, dalam waktu 1 menit, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, mungkin pertanyaannya masih berkaitan dengan kepengurusan tadi. Kan langkah awalnya kita akan membuat kepengurusannya tadi. Nah, itu bagaimana kita menyeleksi siapa saja yang akan menjadi kepengurusan di WRI tadi. Mungkin itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan. Selanjutnya kepada calon Ketua Umum nomor 2, Saudara Dica Zeliani Van Arkana, dipersilahkan menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Oke, izinkan saya menjawab. Jadi gimana caranya kita seleksi siapa yang perlu jadi pengurus? Mungkin kita bisa nerapin sistem kayak meritokrasi gitu. Jadi siapa yang emang punya kapabilitas atau capable buat menjalani tugas itu yang kita kasih tanggung jawab. Gimana cara nyari tahu? Kan kemarin-kemarin kita sama-sama pernah jadi pengurus, udah sering ikut kegiatan WRI, jadi udah tahu masing-masing karakter tiap orang. Nah itu tapi milihnya berdasarkan kemampuan orang itu. Jangan misal kayak aku deket sama siapa gitu, udah sering ngobrol bareng. Kayak misal Yanuar deh gitu, kan dia skillnya lebih ke konten kreatif, tapi misal gara-gara dekat aku jadiin pengurus bagian lain yang lebih biar bisa lebih sering kumpul-kumpul bareng. Nah itu jangan, itu perlu dihindarinya kayak gitu. Jadi benar-benar murni by skill, nggak ada kayak ngajak-ngajak orang dalam gitu, itu harusnya nggak ada. Terus apa ya, lebih ngadain kayak seleksi gitu, lebih gimana ya, jadi tiap orang itu semisal emang pengen, nanti bakal kita tawarin, terus kita suruh buktiin kalau mereka itu bisa apa aja. Kayak misal aku mau nunjuk orang, kelihatannya orang itu bisa bisa ngedesain, tapi tetap bakal perlu kita tanya-tanya lagi, dan perlu kita lihat portofolionya itu kayak gimana. Jadi nggak asal tunjuk dari kulit luarnya doang. Kayak misal ini orang tiap hari di LinkedIn update status kayak gini keren banget. Padahal kalau ditelaah lebih dalam lagi, bahasanya. Jadi semisal kalau kita lihat lebih dalam lagi, itu orang sebenarnya cuman menang gimmick doang, tapi sebenarnya skillnya nggak seberapa. Nah, kita butuhnya yang emang ada skillnya, nggak cuman gimmick-gimmick doang gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu mungkin strateginya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dica Zeliani Van Arkana atas jawabannya. Berikutnya kepada calon Ketua Umum nomor 1, Doni Wahyu Kurniawan, dipersilahkan menyampaikan tanggapan atau sanggahan dari calon Ketua Umum 2 dalam waktu 2 menit. Oke, mungkin dari jawaban Dica tadi itu
eh kita bakal pada awalnya kita bakal tahu apa eh, skill orang itu kita udah tahu dulu seperti dari event-event WRI gitu ya. Eh tapi kan gimana ya? Di WRI ini kan anggotanya sangat sangat banyak ya. Mungkin dan tidak menutup kemungkinan yang tertarik menjadi kepengurusan itu banyak banget. Jadi kita mungkin menurut saya kalau kita membuat seperti membuka pendaftaran kepengurusan gitu, mungkin kita bisa melakukan seleksi itu tidak hanya sekali. Jadi kita seleksi mungkin bisa kayak 2 kali seleksi. Misal yang seleksi pertama dari portofolio, kemudian seleksi kedua itu eh, dilihat seperti dari wawancara gitu mungkin ya. Mungkin tambahan dari saya itu saja sih dari jawaban Dica tadi. Ya, seperti itu. Baik, Terima terima kasih. kasih kami sampaikan kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan. Selanjutnya kepada calon ketua umum nomor 2, Saudara Dica Zeliani Van Arkana, dipersilahkan menyampaikan jawaban dari tanggapan atau sanggahan tersebut dalam waktu 2 menit. Baik, izin menanggapi. Ya, saya setuju sama apa yang ditambahin sama Doni tadi. Nanti bakal ngadain kayak seleksi atau wawancara buat jadi pengurus. Cuman modelannya biar kesannya nggak maksa, dibikin lebih casual aja. Kayak Yes, Pak. kalau kayak oprek gitu kemarin itu kan bentukannya masih eh, semi formal gitu. Nah nanti buat pengurus ini interviewnya ya sesenggangnya anaknya nanti bakal interview terus misal minat. Tapi buat beberapa yang emang kita udah kenal bener-bener kenal banget, udah tau lah orangnya kayak gimana. Langkah-langkah kayak gitu di skip aja. Soalnya daripada kebanyakan birokrasi, mending langsungin aja. Ya, cuman balik lagi, kalau ngajak misal nunjuk orang buat jadi bagian apa, itu jangan didasarkan sama apa ya namanya nafsu nafsu sendirilah tentunya. Jadi harus dilihat dulu orang itu skillnya apa, terus orang itu bisanya apa, terus orang itu kayak gimana, ada kayak culture fit gitu, kayak di interview-interview gitulah intinya. Nah nanti baru kita assign orangnya jadi itu. Nah terus semisal udah di assign, kita juga harus tahu nih orangnya itu uh, kedepannya itu bakal ngapain aja. Jadi nggak asal nunjuk terus tahu-tahu dia ketika ditunjuk dia cuma tahu kulitnya doang. Kita harus ngasih tahu nanti semisal kamu jadi PDD atau tim kreatif tanggung jawabmu bakal kayak gini. Jadi nggak ada anggapannya nggak ada hidden cost kayak AWS gitulah. Jadi dari depan itu mereka udah tahu bakal apa aja. Mereka itu uh, jadi pengurus itu bakal menghadapin apa aja dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Dica Zeliani Van Arkana yang telah menyampaikan jawabannya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab peserta. Pada sesi tanya jawab ini terdapat beberapa poin peraturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, sesi pertanyaan ini hanya membuka 4 pertanyaan tercepat, di mana 1 pertanyaan boleh diajukan untuk setiap calon ketua umum BRI atau hanya salah satu calon saja. Yang kedua, setiap calon ketua umum BRI diberikan waktu menjawab sebanyak 2 menit. Yang ketiga, peserta diizinkan memberikan tanggapan atau sanggahan kepada setiap calon ketua umum BRI maksimal sebanyak 1 kali. Baik, kepada para peserta dipersilakan untuk mengangkat tangan dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, sekali lagi saya sampaikan kepada para partisipan Zoom bisa bertanya dengan mengangkat tangan, kemudian open mic. Baik, kepada Saudara Muhammad Ilzamul Haq dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Laras. Eh, Mohon maaf tadi apa masih di jalan. Jadi pertanyaan saya tadi
kan sempat dimention ya, bahwasanya ketika ada pertanyaan 10 tahun lagi WRI mau jadi apa, nah itu kan nggak hanya untuk Polinema. Nah, sedangkan kan kita tahu sendiri bahwasanya saat ini WRI cukupnya masih untuk Polinema saja. Nah, itu mungkin bisa didetailkan, maksudnya strateginya seperti apa, ngomongin soal branding juga, nanti brandingnya WRI mau dibawa kemana. Terus, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana apa strateginya masing-masing calon ketua umum untuk menjaga public relationnya WRI ya. Nah, kalau selama ini kan eh, relation WRI dengan eksternal itu kan masih bergantung pada tokoh gitu. Misalnya kayak ya kalau mau ke sana, wah ada Lizul, ada ini. Nah, apakah itu bisa di workflow kan, bukan tokoh driven lagi atau gimana? Nah, itu kira-kira gimana strategi? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Ilzam atas pertanyaannya. Selanjutnya, kepada calon Ketua Umum nomor 1, Saudara Doni Wahyu Kurniawan, dipersilahkan menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Baik, terima kasih. Saya konfirmasi dulu. Pertanyaan tadi adalah strategi yang akan kita gunakan untuk menggapai apa yang tadi kita katakan 10 tahun ke depan. Yang kedua adalah branding WRI itu seperti apa. Yang ketiga adalah bagaimana cara menjaga relation kita agar tidak tokoh driven tadi. Untuk yang pertama adalah strategi. Strategi tadi yang telah kita sampaikan, yaitu kita harus tetap mendokumentasikan bagaimana cara menjalankan WRI ini ke depannya. Pasti ke depannya akan ada banyak ide, mungkin sekarang belum terpikir, namun ke depannya kita akan berproses lebih lagi sehingga kita akan menemukan ide-ide yang lain yang akan kita laksanakan. Mungkin yang sekarang masih terpikir ialah kita akan eh, yang seperti tadi dikatakan membangun relasi. Itu pasti dengan relasi kita akan secara tidak langsung kita akan membranding WRI ini sebagai komunitas apa begitu. Mungkin strategi yang terpikir kan saat ini hanya relasi tadi. Dan kedua adalah branding WRI ini di branding sebagai apa? Untuk sekarang WRI ini kita kita dikenal orang lain sebagai eh, apa ya? Orang yang bisa ngoding lah untuk orang awam ini. Kita bisa membuat sesuatu untuk orang-orang lain seperti di DPM kita bisa membuat e-food begitu. Terus bagaimana cara menjaga relasi kita agar tidak tokoh driven? Di sini saya mungkin juga masih kurang paham ya bagaimana caranya menjaga relasi ini. Mungkin di sini kita akan diskusikan terlebih dahulu bagaimana caranya agar kita tidak tokoh driven. Oke, Eh, oke, waktunya habis. Baik, terima kasih kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan atas jawabannya. Selanjutnya, kepada calon Ketua Umum nomor 2, Saudara Dica Zeliani Van Arkana, dipersilahkan menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Oke, izinkan saya menjawab. Yang pertama, strategi untuk dari 10 tahun depannya biar kita jadi lebih gede lagi. Menurut saya itu ada dua hal yang penting. Jadi nambah-nambah relasi atau koneksi dengan komunitas luar dan juga branding. Yang mana kedua hal itu tadi juga ditanyai di pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau kedua hal tadi udah gede, kan nanti brand kita makin gede, makin dikenal, makin gampang buat berkembang besar. Nah, terus brandingnya itu gimana? Kita harus lebih banyak ngasih konten lagi, entah itu dari Instagram bikin postingan terkait IT itu, atau bikin video short form di YouTube Short atau di TikTok terkait informasi-informasi centric itu. Terus juga kita lebih nyediain konten lah, gimana caranya nggak terkait sama event-event kita aja. Jadi semua orang yang lihat IG-nya UR itu merasa inklusif itu tadi. Jadi nggak aku harus ikut WRI buat tahu konteksnya WRI. Jadi kontennya tuh lebih banyak yang general dan juga terkait relasi gimana caranya biar nggak tokoh driven ya itu emang jujur aja itu susah kalau kita masih kecil. Jadi di awal-awal emang tokoh driven dulu karena ya buat nyari koneksi emang perlu ada semacam ordal gitu. Jadi nanti kalau ikut
biar nggak tokoh driven lagi, kita harus ngegedein bargain power kita. Itu related sama yang pertama tadi. Kalau kita udah semakin gede, nah otomatis buat nyari relasi itu bakal gampang. Misal pengen kerja sama bareng komunitas luar yang ukurannya gede, ya siapa aja bisa aja ngajak kerja sama. Soalnya ya kita bakal sama-sama saling menguntungkan gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dica Zeliani Van Arkana atas jawabannya. Kepada penanya, Saudara Muhammad Ilzamul Haq, apakah terdapat tanggapan atau sanggahan atas jawaban dari setiap calon Ketua Umum WRI? Oh ya, cuman nambahi aja sih. Ya terima kasih jawabannya sangat bagus. Ya mungkin notes-nya kalau dari saya mungkin nanti bisa bagi tugas ya, jangan semua-semuanya di ketua gitu kan. Dari dana ketua, dari relasi ketua, dari sponsor ketua dan sebagainya. Nah mungkin nanti kalau bahasa resminya itu namanya CRM ya, Customer Relation Management. Jadi nanti mungkin bisa dipelajari juga untuk teman-teman gimana baiknya untuk develop relasi. Nah termasuk tadi bargaining power dan sebagainya. Nah, kalau masalah yang di internal, nah mungkin kan harus ngerti dulu nih peraturannya seperti apa, terus langkah-langkahnya kira-kira bagaimana kita bisa biar nego itu goal, nah dan sebagainya dan sebagainya. Ya, saya rasa jawabannya cukup bagus, tinggal nanti melihat implementasinya seperti apa setelah masing-masing bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Muhammad Ilzamul Haq. Pertanyaan berikutnya, saya persilahkan dari Bapak Putra Prima Arhandi. Halo, halo. Masuk ya sekarang udah. Sudah, Bapak. Sorry ya, ini saya sambil acara parenting, wajib ikut, nggak boleh nggak ikut. Senin itu dosa. Oke. Eh, mungkin ini ya, overview sedikit juga buat teman-teman yang akan menjadi leader di WRI. Satu, bahwa yang tidak bisa itu jauh lebih banyak daripada yang bisa, ya kan? Yang tidak paham jauh lebih banyak daripada yang tidak paham. Nah, apa strategi yang yang strategi taktis dari teman-teman yang mau jadi pimpinan di RI ke depan, bagaimana caranya membuat yang bisa itu paling enggak 50-50 lah dari yang tidak bisa, atau yang kompeten menjadi lebih banyak daripada yang sebelumnya. Nah, saya tahu ini memang bukan cuma effortnya WRI saja, sebenarnya effortnya kampus juga, tapi apa ide-ide baru yang bisa teman-teman tawarkan, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi, mensinergikan semua yang ada itu, sehingga lebih enak nanti ke depannya WRI berjalan. Ada atau tidak ada saya. Nah, itu yang penting lah, keywordnya, karena kamu bakal tinggal. Ini kira-kira apa nih strategi taktis yang bisa teman-teman jalankan. Kalau dulu mungkin ada mini class, kalau sebelumnya tidak sempat ada open talk, sebelumnya lagi ada kumpul-kumpul gitu ya, yang sampai jadi ciri khasnya WRI, anak WRI selalu bawa kabel oloran gitu ya, dari zamannya Ais sama yang dulu. Nah, ini apa kira-kira strategi taktisnya sehingga teman-teman bisa mengkolaborasikan semua yang ada, semua elemen yang ada itu tetap menjadi bagian dari WRI, bisa atau tidak bisa dia ngoding tetap bagian dari WRI ketika dia daftar di WRI. Nah, itu mungkin sederhana juga bisa dikolaborasikan bersama. Ya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Putra Prima Arhandi atas pertanyaannya. Berikutnya, kepada calon Ketua Umum nomor 2, Saudara Dica Zeliani Van Arkanen, dipersilahkan menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Baik, izin saya menjawab. Jadi strateginya gimana biar siapapun yang ikut WRI itu biar tetap merasa mereka itu terlibat, dan gimana caranya biar yang bisa sama yang nggak bisa itu at least perbandingannya 50-50 lah, jadi nggak lebih banyak yang nggak bisa. Nah, buat yang pertama, gimana caranya biar setiap anggota merasa terlibat, itu mungkin
ada sedikit faktor dari anaknya sendiri. Jadi kadang ikut WRI itu cuman excited di awal-awalnya aja, tapi terus makin pudar. Nah, tapi kalau kita mengabaikan faktor itu tadi, ya gimana caranya itu kita bisa terus-terusan interaksi sama mereka. Jadi yang dianggap itu nggak yang bisa aja, kayak misal anak-anaknya nggak bisa, terus jarang-jarang diajak interaksi. Nah, ujung-ujungnya makin makin nggak bisa, makin nggak terasa dianggap, terus akhirnya minggat dari RI. Nah, itu mestinya kita nanti nggak peduli anaknya itu bisa atau enggak, tetap kita ajak buat interaksi gitu, entah kumpul atau diskusi atau yang lainnya. Kan ikut WR itu nggak harus selalu bisa ngoding kan. Yang penting dia itu ada keinginan buat belajar, entah itu topiknya apa, dan juga gimana caranya biar mereka itu lebih banyak yang bisa atau at least sama jumlahnya yang bisa dan nggak bisa. Itu nanti kalau cuman misal ngandalin kegiatan mini kelas aja itu rasanya kurang. Jadi di hari-hari yang nggak ada mini kelas atau di waktu-waktu yang bukan waktunya mini kelas, itu mungkin di itu gimana caranya nanti kita bisa lebih dijadiin forum diskusi, misal diskusi apa gitu yang topiknya nggak terlalu berat, jadi semua bisa ngerasain nggak minder, kita semua itu belajar. Nah, kurang lebih seperti jadi lebih merangkul mereka yang nggak bisa, jadi biar sama-sama bisa, sama-sama ngerasa dianggap. Mungkin itu aja. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dica Zelian Ivan Arkana atas jawabannya. Selanjutnya kepada calon ketua umum nomor 1, Saudara Doni Wahyu Kurniawan, dipersilahkan menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Oke, baik, terima kasih. Untuk perkara ini memang sebagian besar banget adalah faktor dari pribadi ya. Mereka mau belajar atau tidaknya itu adalah faktor pribadi. Apa yang bisa kita lakukan adalah memberi fasilitas belajar untuk mereka. Jadi mungkin yang terpikirkan untuk saya sekarang adalah kita itu bisa membuat seperti roadmap belajar. Karena dari yang pengalaman saya itu karena terlalu banyak informasi di internet, bagaimana cara menjadi front-end developer. Di internet kan itu banyak banget informasi, jadi otak saya itu terlalu banyak memproses informasi, jadinya saya itu bingung sendiri. Jadi di sini kita bisa memprovide seperti roadmap. Kita nggak harus membuat materinya sendiri, tapi kita bisa mereferensi materi tersebut ke web web apa gitu. Jadi kita bisa membuat seperti patokan bagaimana teman-teman ini akan belajar begitu. Jadi selain itu kita juga seperti yang dikatakan Dica tadi, kita bisa membuat grup yang lebih komunikatif. Di situ kita bisa eh, diskusi lebih banyak di grup. Kita bisa memberi referensi-referensi pembelajaran lain yang masih relevan, sehingga teman-teman ini nggak terlalu banyak informasi yang diproses. Jadi mereka nggak bingung langkah ke depannya bagaimana, ini bagaimana. Jadi setidaknya teman-teman ini akan tahu arahnya dulu. Baru teman-teman pasti akan berproses yang dari tidak bisa menjadi belum bisa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan atas jawabannya. Selanjutnya kepada penanya, Bapak Putra Prima Arhandi, apakah terdapat tanggapan atau sanggahan atas jawaban dari setiap calon Ketua Umum BRI? Halo, halo. Masuk ya? Ya, sudah masuk, Pak. Ya. Eh, untuk setiap planning rencana itu harus diobrolkan bersama. Jadi duduk bersama sama teman-teman yang lain. Terus setiap action itu pasti nanti bakal ada waktu dan siapa eksekutornya dan pasti butuh biaya. Jadi hal yang harus dipikirkan sama tim yang menghandle. Jadi apa manajemen itu nggak cuma idenya aja guys. Jadi siapa diajak bersama terus minta feedback dari teman-teman yang yang ada di sekarang ini itu diajak ngobrol dulu ini gimana enaknya. Nah itu yang penting ya, jadi dialognya itu ada, jangan mau putusi dewe. Mau putusi dewe itu kamu bukan manajemen, kamu apa diktator namanya ya. Hati-hati ya nanti ya kalau mau melakukan sesuatu. Oke, itu aja sih pesan saya sebentar, nanti
mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi aja, karena sekarang saya pas lagi ada acara ini. Baik, Ya, terima kasih Pak. kepada Bapak Putra Prima Arhandi. Ya, thank you Selanjutnya, biasanya. pertanyaan baik, Pak. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Muhammad Ali Zulfikar, saya persilahkan. Oke, tes izin. Suaranya masuk. Siap, sudah? Oke, mohon maaf belum bisa on cam ya karena lagi di luar kota juga. Jadi gini, yang ingin saya tanyakan tuh seperti ini. Jadi kalau kita tahu teman-teman di WRI itu, ya kalau kita berkaca sama kondisi WRI di sebelum-sebelumnya, kita paham kalau nggak semua anak ikut WRI itu tujuannya buat ikut mini class. Ada banyak tujuan yang dia inginkan gitu kan. Dan salah satu yang memang sekarang lagi jadi tren, kita tahu sendiri bahwa teman-teman itu terutama juga dari angkatan 23 ya, itu sudah mulai aktif ikut yang namanya kompetisi. Nah, aku pengen tahu nih, dari kedua calon ketua umum ini, gimana sih kira-kira strategi kalian dalam mengembangkan untuk persiapan teman-teman yang memang sudah mulai ingin ikut kompetisi di tahun ini. Apalagi yang terkadang aku temukan itu, teman-teman itu terkadang merasa ada skill gap. Jadi kadang ngerasa insecure. Udah dicoba dan segala macam, kadang juga masih ngerasa belum bisa dan segala macam. Tapi padahal kita tahu dia punya potensi. Nah, bagaimana nih strategi teman-teman dalam mengatasi hal-hal yang seperti ini juga? Seperti itu. Ya, sekian. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ali Zulfikar atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada calon ketua umum nomor 1, Saudara Doni Wahyu Kurniawan, dipersilahkan menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Oke, baik. Mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang bagaimana teman-teman yang ingin eh, yang tertarik mengikuti kompetisi. Eh, yang pertama kali akan saya lakukan adalah mengajak, mengumpulkan kating-kating yang telah berpengalaman di bidang kompetisi, misalnya seperti Mas Ali juga kan. Di situ pasti akan memberikan apa ya, seperti pengetahuan bagaimana cara melakukan kompetisi secara efektif dan baik. Jadi teman-teman yang tertarik mengikuti akan join seperti ke apa ya, kumpul dulu lah. eh, kita akan kumpul dulu, membicarakan dulu. Mereka itu tertarik ke apa. Terus kita akan mencarikan kating-kating yang udah berpengalaman gitu. Jadi mereka akan mendapat arahan dari kating-kating tersebut. Atau kalau tidak di mini kelas tadi, kan kita ada kelas advance ya. Di situ kita bisa menggembleng mereka juga untuk mengikuti lomba bagi yang tertarik. Pasti di kelas advance ini mereka udah memiliki skill yang lebih decent daripada teman-teman yang di kelas beginner. Sehingga kating-kating yang mungkin punya pengalaman itu akan lebih mudah mengarahkan. Tapi ini juga tidak terbatas di kelas advance, mungkin di kelas beginner juga mereka tertarik, eh, juga bisa mengikuti juga. Tapi memang teman-teman yang di kelas advance itu cenderung lebih gimana ya, lebih semangatnya itu lebih berkobar gitu. Jadi ya, jadi strategi utamanya ialah dari kating-kating yang telah pernah ikut dari mengikuti lomba gitu. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan atas jawabannya. Selanjutnya, kepada calon ketua umum nomor 2, Saudara Dica Zeliani Van Arkana, dipersilahkan menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Baik, izinkan saya menanggapi. Jadi apa yang dibilang sama Doni itu udah benar. Nanti kita bakal ngajak-ngajak kating-kating atau alumni yang udah pernah menang lomba biar mereka bisa sharing insight sama yang saya tunjukkan. Nah, terus kita itu perlu lebih terbuka lagi. Jadi soalnya itu kadang ada yang pengen ikut lomba, tapi mereka udah terlalu minder duluan. Misal pengen minta saran-saran atau semacamnya itu udah malu duluan. Jadi mereka milih buat ya udah aku mundur aja deh daripada ini.
ya jujur aja saya itu nggak pernah ikut lomba, cuman ikut sekali, itu pun gara-gara diajak Mas Alizul ya kan. Nah, jadi kalau emang anaknya kurang punya motivasi, ya itu agak susah sih. Jadi mungkin lebih di push aja yang udah punya pikiran buat ikut lomba. Jadi ada kayak ngadain event-event buat preparation gitu. Kayak yang kemarin kan udah ada KMPN preparation camp. Itu insya Allah harusnya ada lagi tahun depan. Terus buat gimnastik dan lain sebagainya. Terus itu buat yang ikut-ikut lomba gitu, mestinya lebih lebih terbuka gitu aja sih. Jadi kalau misal ikut lomba, misal kayak lomba desain gitu, terus mereka pengen minta opini atau apa, itu harusnya bisa ngobrol di grup WRI atau langsung ngobrol sama orangnya langsung. Soalnya kalau yang dari saya amatin, yang ikut-ikut lomba itu kayak lebih tertutup gitu. Jadi mereka ikut lomba ya udah ikut lomba kurang kurang terbuka gitu. Bukan bukan kurang terbuka kritik dan saran ya, maksudnya kurang terbuka kayak mereka tuh tahu lomba terus kurang ngajak-ngajakin temennya, kurang apa ya, ya kurang gitulah intinya. Gimana ya bilangnya, jadi nanti gimana caranya kita lebih terbuka lagi biar yang ikutan lomba itu kayak nggak maju sendiri-sendiri tapi majunya bareng-bareng temen yang lain. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih kepada Saudara Dica Zeliani Van Arkana atas jawabannya. Kepada penanya, Saudara Muhammad Ali Zulfikar, apakah terdapat tanggapan atau sanggahan atas jawaban dari setiap calon Ketua Umum BRI? Oke, ya izin menanggapi sama izin memberi masukan aja ya. Jadi buat teman-teman mungkin udah cukup baik sebenarnya dari jawabannya dan tadi aku juga nge-highlight dari Deca tentang jalannya tuh memang bareng-bareng memang harusnya seperti itu. Dan saranku buat teman-teman, jadi ke depannya itu kalau bisa kayak kita buatlah yang namanya itu kayak action plan-nya buat kompetisi preparation camp itu. Jadi yang mana sebenarnya kayak kita itu biar semuanya tuh tahu, kita tuh kayak mulai aktif dari kampanye di sosial media. Jadi di sosial medianya kita mulai aktifin kampanye tentang kompetisi. Jadi lebih lebih kita tingkatin lah, kita level up lah dari yang tahun lalu gitu. Dan juga yang kedua yang memang menjadi sering jadi kendala adalah menghubungkan teman-teman yang memang sudah mungkin dia udah punya ide, tapi dia nggak tahu nih mau team up sama siapa atau mungkin dosennya mau yang mana gitu. Nah, yang aku harap sebenarnya dari WRI itu nanti bisa jadi wadah untuk membantu menghubungkan antara teman-teman dengan dosen ataupun dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Dan juga harapanku di tahun 2024 ini nanti itu bisa lebih digembleng lagi untuk preparation camp-nya. Seperti itu aja sih. Sekian dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Muhammad Ali Zulfikar. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, saya persilahkan kepada Saudara Aguilar Gumilar. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, kalau dari saya sebenarnya mepet-mepet sama pertanyaannya Pak Prima, di mana tadi Pak Prima menyinggung bagaimana biar merasa dianggap. Namun kalau dari pandangan saya, yang mau saya tanyakan tuh, bagaimana cara kalian semua menjaga keanggotaan WRI? Karena gini, kalian tahu kalau kita dari tahun ke tahun tuh selalu ada peningkatan jumlah jumlah sumber daya, jumlah anggota dan sebagainya kan. Namun kenyataannya kita tidak bisa menjaga itu. Akan selalu ada penurunan jumlah yang sangat drastis dari anggota-anggota tersebut. Nah, ya apa yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara kalian untuk menjaga hal tersebut agar tidak berkelanjutan. Bagaimana cara kalian untuk menangani hal tersebut? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Aguilar Gumilar atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada calon Ketua Umum nomor 2, Saudara Dica Zeliani Van Arkana, dipersilahkan menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Oke, izin menjawab pertanyaannya. Jadi gimana caranya buat tetap mempertahankan jumlah anggota yang segitu banyaknya? Ya sebenarnya ada banyak faktor sih, nggak cuma dari kita aja. Yang pertama ada faktor dari mereka sendiri. Ini bukan nyalahin ya,
Tapi emang kadang beberapa orang itu excited di awalnya, kayak yang udah saya bilang tadi, tapi lama-kelamaan bosen. Nah, mungkin dari situ bisa kita bantu biar semangatnya itu tetap ada terus. Jadi mungkin lebih sering ngajak diskusi dua arah gitu. Kalau mini class kan sebenarnya di encourage buat dua arah, cuman masih terasa satu arah dari mentor ke mentee. Mungkin itu grup juga bisa dimanfaatin. Terus semisal mereka berhenti karena apa, kita juga bisa minta feedback. Cuman ya kalau dari yang udah ada kemarin, tiap diminta feedback itu yang jawab itu sedikit, jadi ya agak susah juga sih buat minta feedback itu. Ya mungkin intinya gimana caranya kita bisa bikin mereka itu tetap ngerasa mereka itu bagian dari RI, terus tetap excited buat belajar hal-hal baru. Itunya susah sih, soalnya nggak semua orang uh, bisa terus-terusan disiplin belajar kayak gitu. Soalnya kan orang itu tertarik pertama karena motivasi, terus yang tetap keep going itu disiplin, dan nggak semua orang punya level disiplin yang sama. Jadi mungkin bakal diskusi lebih lanjut lagi bareng mereka dan juga bareng teman-teman yang lain, gimana caranya enaknya itu gimana biar mereka itu bisa tetap terasa dianggap, dan ya kita sama-sama belajar bareng gitu. Soalnya kalau misal ada yang keluar kan sayang, jadi jalan sendiri-sendiri lagi, padahal udah ada WRI buat jalan bareng-bareng. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dica Zelia Divan Arkana atas jawabannya. Berikutnya, kepada calon ketua umum nomor 1, Saudara Doni Wahyu Kurniawan, dipersilahkan menyampaikan jawabannya dalam waktu 2 menit. Baik, terima kasih. Mungkin untuk perihal masalah ini memang sulit ya, karena dilihat dari data pun udah dari tahun ke tahun anggota kita pasti akan menurun. Seperti hal yang udah tak relakan gitu ini. Tapi mungkin yang bisa kita lakukan ialah yang pertama kita harus memberikan pengetahuan ke mereka sebenarnya WRI itu apa, WRI itu bagaimana, agar mereka itu tidak salah paham tentang apa itu WRI. Karena dari yang saya tahu ada beberapa teman-teman yang kayak eh, di WRI itu nggak sesuai ekspektasi mereka gitu. Jadi mungkin mulai dari awal kita mungkin di Expo ya mungkin ya, kita bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang WRI itu bagaimana agar mereka itu paham benar di WRI itu akan melakukan apa aja gitu. Kemudian yang kedua mungkin sebelum mini kelas mungkin hari pertama gitu kita bisa membuat seperti form ya tentang eh, mereka itu ingin di WRI ini seperti apa. Jadi kalau misal keinginan mereka itu masih sejalan dengan tujuan kita bisa eh, menggabungkan keinginan mereka ke materi-materi kita agar mereka juga lebih nyaman, agar mereka juga sesuai ekspektasi mereka begitu. Mungkin dari saya itu aja. Dan memang sih masalah ini adalah masalah yang susah untuk di overcome ya, untuk di eh, tackle. Ini susah banget. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan atas jawabannya. Kepada penanya, Saudara Aguilar Gumilar, apakah terdapat tanggapan atau sanggahan atas jawaban dari setiap calon ketua umum BRI? Oke, jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya nggak mau menyanggah, karena saya mengapresiasi pemikiran kalian, kalian sudah paham akan masalah ini, namun mungkin saya hanya bisa mengingatkan bahwa karena beratnya masalah ini bukan masalah yang bisa kalian selesaikan sendiri. Dalam arti, kalian akan punya tim, kalian akan punya pengurus dan sebagainya. Silakan kalian berdayakan teman-teman kalian agar semuanya menjadi teman. Gitu ya, biar agar tidak ada perbedaan di antara kalian. Mungkin itu yang sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Aguilar Gumilar. Sesi berikutnya adalah closing statement, di mana setiap calon ketua umum BRI akan diberikan waktu sebanyak 3 menit untuk memberikan statement penutup pada debat hari ini. Silahkan bercerita tentang apa makna WRI untuk Anda dan kenapa kami harus mendukung visi misi Anda.
Kepada calon ketua umum nomor 1, Saudara Doni Wahyu Kurniawan, dipersilahkan menyampaikan statement penutup dalam waktu 3 menit. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke, WRI untuk saya. Jadi WRI untuk saya ini merupakan komunitas yang sangat kekeluargaannya tinggi banget ya di WRI ini. Jadi di sini nggak ada, tidak formal banget. Jadi di sini kita bisa eh, mendapatkan teman yang benar-benar teman gitu di sini. Dan pasti ilmunya di sini ya apa yang saya dapat di sini sangat bermanfaat bagi saya, sangat mendukung. Jadi saya tidak hanya mendapatkan ilmu di perkuliahan saja. Kemudian apa yang ingin saya sampaikan adalah siapapun nanti yang terpilih, baik saya maupun Dica, itu akan sama saja. Karena kedepannya pasti kita akan berkolaborasi untuk WRI yang lebih baik ke depannya. Jadi gunakan hak pilih kalian sesuai hati nurani kalian. Tapi menurut saya dukung Dija aja. Eh, ya itu dari saya. Dan untuk teman-teman juga jangan kapok untuk join WRI. Ngapain kapok juga di sini sangat bermanfaat. Jangan sampai di angkatan 23 ini merotol banget. Itu pesan saya. Dan untuk teman-teman di kepanitiaan, terima kasih banget udah menjalankan acara ini sebaik ini. Udah pagi-pagi, bangun pagi-pagi. Terima kasih banget. eh itu aja mungkin dari saya. Siapapun yang akan menjadi ketua tidak masalah. Pilih coblos nomor 1. 2 deng. Udah, panitia. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Doni Wahyu Kurniawan yang telah menyampaikan statement penutupnya. Selanjutnya kepada calon ketua umum nomor 2, Saudara Dica Zeliani Van Arkana, kami persilahkan menyampaikan statement penutup dalam waktu 3 menit. Oke, izinkan saya menyampaikan closing statement. Jadi terima kasih pertama-tama, terima kasih dulu buat semuanya sudah kasih saya kesempatan dan kepercayaan buat menjadi saya jadi salah satu calon ketua umum. Meskipun orangnya agak emosian kalau terkait sama organisasi sebelah, ya itu makasih banyak. Dan juga makasih juga buat semua panitia yang udah rela waktunya dipakai buat nyiapin kegiatan ini. Meskipun salah satu ketumnya nggak niat nih, nggak ada visual backgroundnya, mohon maaf. Ya itu juga makasih banyak. Terus sama teman-teman WRI semua juga terima kasih banyak sudah mau saling diskusi bareng-bareng gitu. Soalnya WRI buat saya itu kayak tempat ngumpul-ngumpul di mana bisa bebas mau bahas apa aja, nggak terbatas. Soalnya kalau cuma di kampus kayak lingkungannya terlalu formal gitu, sedangkan WRI lebih kekeluargaan dan nggak kebanyakan ribet, nggak kebanyakan birokrasi. Dan juga semoga nanti ke depannya kita bisa saling maju sama-sama, maju bareng-bareng, berjuang bareng-bareng. Karena WRI itu kita, bukan saya. Dan juga siapapun ketumnya, tujuannya bakalan tetap sama. Jadi silakan pilih siapa aja sesuai hati nurani dan gak ada paksaan. Cuman kalau bisa pilih nomor 1 ya. Dan juga semoga kedepannya kita bisa terus maju, terus berkembang, dan ya mungkin sedikit aja yang bisa saya sampaikan, soalnya bukan pejabat, nggak bisa ngomong banyak-banyak, saya bisanya ngoding. Ya mungkin itu aja, sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Saudara Dica Zeliani Van Arkana atas statement penutupnya. Sesi selanjutnya adalah sesi penutup oleh Ketua Umum WRI, yaitu Saudara Muhammad Ilzamul Haq. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Nun sewu Pak Dika mengganggu weekendnya sudah hadir dan menyimak tadi. Padahal tadi saya ekspektasinya Pak Dika juga ikut tanya kayak Pak Prima, tapi sepertinya pertanyaan Pak Dika sudah disampaikan tadi dikurasi oleh beberapa teman-teman. Alhamdulillah WRI sudah milestone ya, atau salah satu
eh, hasil perjalanannya WRI 9 selama 9 tahun adalah adanya proses pemilihan atau demokrasi yang berjalan dengan baik gitu ya. Saya tidak perlu mention lembaga-lembaga lain atau institusi lain bagaimana mereka mengelek masing-masing pemimpinnya. Tapi kalau di WRI alhamdulillah tidak ada yang mau, malah tunjuk-tunjukkan sampean jangan saya gitu. Ya tidak apa-apa lah. Biasanya kalau yang tunjuk-tunjuk malah jadi ya. Ya. Biasanya yang telat malah. Ya, saya dulu telat soalnya. Ya, telat 30 menit lah. Nah, alhamdulillah milestone WRI sudah sampai sini. Nah, yang perlu diteruskan di kedepannya adalah bagaimana teman-teman semua bisa membuat pembangunan berkelanjutan. Ya, ibaratnya milestone negara pas pandemi, WRI itu kan vakum, ya kan? Nah, pas zamannya saya WRI 9, zamannya teman-teman saya Ali Bima dan sebagainya, itu kan baru mulai lagi WRI offline, gitu kan? Nah, jadi kita itu masih penyesuaian lagi dan juga kita mulai efisiensi kerja lagi. Nah, mungkin nanti ke depannya yang jadi bahasan teman-teman itu bukan lagi ya apa caranya golek sumber uangnya dari mana, karena mencari sumber uang itu sudah dilakukan oleh WRI 9 dan itu works gitu kan ya, alhamdulillah lah ya, mulai dari sponsor, kalau teman-teman notice virtual background atau tulisan Microtech, nah itu kan juga kita lakukan upaya-upaya. Nah, yang harus diteruskan adalah keberlanjutannya, gimana caranya mempertahankan dan mengembangkan itu tadi. Makanya salah satu pertanyaan saya tadi adalah gimana caranya itu semua tidak tokoh driven lagi gitu kan, karena kita tidak mau setiap tahun bergambling ya, berjudi untuk mencari orang-orang yang jago-jago terus dipaksa ikut WRI, EKE dipaksa ya, padahal ya ikut sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi pembangunan berkelanjutan dan juga pengorganisasian yang semakin efisien. Nah, PR dari saya adalah PR dari kami adalah kami bisa membuat sesuatu yang bagus secara penilaian, tetapi kami bisa belum mencetak pattern untuk itu. Jadi misalnya KIMPN itu kan masih aksidensial ya, maksudnya terus ada KMIPN digarap, tapi itu belum menjadi agenda tahunan yang memang akan dirunning. Nah, kalau bisa aksidental yang kami lakukan itu nanti dipilih lagi, dikurasi lagi, dan dibikin event tahunannya yang benar. Jadi nanti bisa lebih berkembang lagi. Nah, untuk masalah kerjasama dan sebagainya, nah tadi Dija sempat mention bahwasanya saya bukan pejabat, saya nggak bisa ngomong. Saya awalnya juga dulu gitu kok, santai. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, inilah apa ya, ibaratnya machine learning tuh ini fase trainingnya ya. Ada forward, ada apa forward, feed ya kalau di neural network, ada backprop. Nah, nanti pokoknya ketika kita sudah melangkah maju, nah jangan lupa untuk backprop ya, untuk melihat lagi ke belakang untuk mengevaluasi perjalanan majunya seperti apa. Apakah itu sudah cukup baik atau tidak dan sebagainya. Nah, itu yang belum ada di angkatan saya. Tapi ada satu lagi yang saya bekali ya, selain tadi sumber uang, network dan sebagainya, ada satu lagi yang namanya OKM. Nah, itu silahkan dimanfaatkan sebagai panduan. Tapi itu bukan kitab suci yang kalau Anda tidak nurut dosa Anda. Itu cuman saran. Ya. Itu cuman saran. Ya, silahkan itu teman-teman bisa manfaatkan untuk keberlanjutan organisasi selanjutnya. Nah, bagaimana enaknya kami WRI 9 tidak akan pernah cawi-cawi. Ada ceritanya di alumni di WRI, alumni marah-marah ya. WRI kalau alumni marah-marah wajib ngasih uang dulu. Ya, baru boleh marah-marah. Marah-marah tuh udah ngasih uang. Datang ngenteno jajan marah-marah bisa. Oh, ini dia. Di Pasuruan ya, di Pasuruan, bukan di Malang. Bukan di SMK, bukan di Politeknik. Ya, gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Dika, Pak Prima yang sudah live duluan. Mas Bima mungkin ada pesan dan kesan, monggo mungkin saya serahkan ke Mas Bima sepatah dua patah kata nanti sebelum ditutup oleh terima kasih. Eh, ya, terima kasih Mas Ilzam dan teman-teman panitia kesempatannya. Kita tahu bahwa kedua calon ini sebenarnya tidak ada ambisi untuk jadi ketum. Nah, tapi satu hal yang perlu diingat bahwa siapapun nanti yang jadi, siapapun nanti yang kepilih jadi ketum, ya dijalani aja.
Jadi nggak usah dibuat itu terlalu berat, jangan jadikan beban. Soalnya kalau sampai jadikan ini beban, wah nggak jalan nanti BRI. Dijalani aja, nanti juga ada teman-teman dari pengurus lain yang bantu, dan juga nggak usah sungkan kalau sampean seumpamanya mau tanya ke Mas Ilzam ataupun ke aku, ke Alizul, ke Agil, dan ke teman-teman yang lain untuk urusan administrasinya atau untuk urusan masalah pengembangan kurikulumnya buat WRI nanti, itu enggak masalah. Yang penting siapapun nanti yang jadi, jangan lupa tetap gimana buat jadikan satu visi misinya. Jadi nanti biar bareng-bareng kita bangun WRI, biar nggak ada eh, saring saling apa ya, saring eh, senggol-senggolan, saling sembunyi-sembunyi gitu. Jadi semuanya harus bareng-bareng, transparan, dan mungkin itu aja kalau dari aku. Terima kasih atas kegiatan yang sudah dijalankan, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, sorry, Indrap. Ya, yang terakhir ya, pokok visinya itu satu ya. WRI akan terus melaju untuk Polinesia. Wah, kayak Jokowi, terus melaju untuk Indonesia. Ya nggak apa-apa teman-teman, nanti kalau misalnya ada koalisi pendukung Dija nggak apa-apa, koalisi pendukung Doni nggak apa-apa. Saya siap jadi jurkam kok. Nggak boleh cawe-cawe ya. Ya wis, selamat. Itu saya juga izin pamit dulu, mau pindah. Ini di Lawson Jalan Bandung BTW, mau pindah dulu ya. Makasih Laras dan teman-teman. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Muhammad Ilzamul Haq dan Saudara Bima Bayu Saputra atas pesan-pesannya untuk kedua calon Ketua Umum WRI. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung acara debat pemilihan Ketua Umum WRI periode 2024-2025. Kami berharap bahwa debat ini telah memberikan wawasan yang cukup bagi semua anggota dalam menentukan pemimpin WRI selanjutnya yang mampu membawa WRI lebih maju, lebih baik, dan mendunia. Saya Larasati Puspita, selaku moderator dan mewakili seluruh panitia acara bertugas, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.